Nah, kita akan bahas soal tentang UTBK 2019. Nah, di sini ada soalnya. Di sini diketahui tabel ada nomor atom dan nomor massa. Nah, di sini itu yang ditanya itu pasangan atom dalam tabel periodik unsur terletak dalam satu golongan. Jadi dari tabel ini nih ada 5 unsur yang terletak dalam satu golongan itu siapa? Nah, kalau dalam tabel periodik, kalau misalkan kita bisa lihat tabel periodiknya, berarti tinggal dilihat aja. Tapi kan pas ujian kita nggak bisa lihat nih, nggak boleh lihat tabel periodik. Jadi ini kita bisa menentukan si unsur-unsur ini, nih yang ada nomor atomnya, dalam satu golongan. Nah, itu cara menentukannya adalah dengan melihat elektron valensinya. Nah, gimana caranya melihat elektron valensi? Nah, caranya dengan menuliskan konfigurasi elektron. Nah, kalau misalkan lupa, ini kakak ingetin dulu tentang konfigurasi elektron. Untuk membuat konfigurasi elektron, itu kita bisa mengikuti aturan Aufbau. Nah, untuk aturan Aufbau sendiri, itu kakak kasih jembatan keledainya. Ini kita bisa hafalkan S, sapi-sapi, sedap-sedap, sepedep-sepedep. Ini sepedepnya ditulis sekali aja ya. Nah, ini dia jembatan keledainya. Nanti kita bisa tulis S, berarti S sapi-sapi, berarti SP, SP, terus sedap, SDP, SDP, SF, nih sepedep itu SFDP. Nah, setelah itu kita bisa tuliskan si nomornya. Jadi di sini untuk si S itu dimulai dari nomor 1. 1, 2 ini berurutan ya. 3, 4, 5, 6. Jadi kita isi dulu S-nya, terus habis gitu P, berarti P ini dimulai dari 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Terus habis gitu D ini dimulai dari 3, 3D, 4D. Bentar, ini terlalu mepet. 4D, terus habis 4D ini ada 5D. Nah, sedangkan F itu dimulai dari 4. Nah, ini jembatan keledainya. Nanti kalau misalkan unsurnya pendek, nggak perlu ditulis sepanjang ini. Setelah kita menuliskan ininya, jumlah kulit sama kulitnya, subkulit sama jumlah kulitnya, kita baru tuliskan jumlah elektronnya yang dituliskan dengan pangkat. Berarti di sini 1 S itu maksimum 2, jadi 2, kalau P itu maksimumnya 6, ini 2, 6, masih 2, nah D itu maksimum 10, P itu 6, S2 tadi, D itu 10, P6, ini 2, ini kalau F itu 14, 10, ini 6. Ini nanti masih ada SVDF, SFDP masih ada lagi, tapi ini ditulis segini aja dulu. Nah, di sini kita baru tuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsurnya. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron, kita gunakan nomor atom. Jadi bukan nomor massa ya, tapi nomor atom. Nah, sekarang kita mulai tuliskan konfigurasi elektron dari M. M itu 4 nomornya. Nah, karena nomornya kecil, kita nggak perlu pakai jembatan keledainya sepanjang ini. Kita cukup pakai S sapi. Nah, berarti S sapi itu SS. Nah, terus habis itu kita baru tuliskan jumlah kulitnya. S itu dimulai dari 1, berarti 1, 2. Di sini kan dia M-nya 4, berarti dia jumlah elektronnya juga 4. Berarti tadi kan si S itu maksimum 2. Terus ini juga 2. Nah, udah 4, berarti konfigurasi elektronnya kayak gini. Nah, terus habis itu yang L, sama kita tuliskan juga 8 nomornya, berarti 1 S2, 2 S2, 2P, 4. Terus habis itu yang Z, nomor 9, 1 S2, 2 S2, 2P5. Terus habis gitu Q nomor 12, 1 S2, 2 S2, 2P6,
3S2. Terus habis itu yang X nomornya 20, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 nih. Nah, elektron valensi itu yang mana? Yang di terakhir. Jadi di sini yang terakhirnya nih, di sini terakhirnya 2S2. Nah, sedangkan kalau P itu dia terakhirnya harus kita gabungkan dengan S. Nih. Ini jumlah elektronnya yang di atas ini ya. Nih. Nih. Ini juga SP, berarti ini. Kalau dia terakhirnya di S, kita tulisnya S aja ya di elektron terakhirnya. Ini juga sama. Ini S aja. Nah, berarti ini golongan 2A. Kalau 2S2 berarti 2A. Kalau ini P sama S, berarti digabungin nih P sama S-nya, berarti ini 6A. Terus ini P sama S dijumlahin 5 sama 2, 7A. Kalau ini S doang, berarti tetap 2A. Ini juga sama ya, 2A. Nah, berarti yang satu golongan itu yang sama. Nah, di sini yang sama yang mana? Nih, di sini yang sama itu ada 2A, 2A, 2A. Berarti ada unsur M, terus habis itu unsur Q dan unsur X. Nah, berarti tinggal kita cocokkan. M sama L kurang tepat ya. L sama Z kurang tepat juga. Z sama Q kurang tepat. Z sama X kurang tepat. Yang betul Q sama X. Jadi jawabannya yang E. Sekian video bahas soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar topik laju reaksi. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share ke teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian punya soal yang ingin dibahas, kalian bisa kirim soalnya ke DM Instagram EduAction atau di TikTok EduAction.